Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam, salam kebajikan untuk kita semua serta salam harmoni. Dinda Novita Sari Sudarsana, sarjana kedokteran Magister Sains, dan Dr. Nimade Dwi Rosmiati, sarjana kedokteran spesialis patologi klinik yang mendampingi panel SGD kasus lemah saat aktivitas pada hari ini. Selamat siang, dokter. Angkatan Kedokteran 2025 sekalian yang saya banggakan. Kenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ida Ayu Raina Pratnya Pramesti dengan NIM 180119095 sebagai moderator umum yang akan memandu jalannya SGD panel kita pada hari ini. Baik, sebelum memulai panel SGD kasus lemas, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita pada hari ini. Saya izin memandu doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Rekan-rekan sekalian, izinkanlah saya untuk membacakan mekanisme panel SGD kasus lemah saat beraktivitas pada hari ini. Adapun mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, presentasi akan dilaksanakan oleh dua kelas yang telah dipilih melalui spin wheel, yakni oleh kelas G dan oleh kelas H. Yang kedua, waktu persiapan yang akan diberikan adalah sebanyak 10 menit. Waktu presentasi pada masing-masing kelas sebanyak 20 menit. Kemudian setelah kedua kelas melaksanakan presentasi, kita akan membuka sesi diskusi selama 50 menit yang akan terbagi menjadi dua sesi. Dengan setiap sesinya terdapat kurang lebih 4 pertanyaan. Dan yang terakhir akan diakhiri dengan 20 menit review oleh dokter pendamping. Yang ketiga, apabila terdapat pelaksanaan panel, maka kedua kelas yang melaksanakan presentasi akan diberikan tambahan waktu sebanyak 10 menit. Baik, kepada kelas G, dipersilakan untuk menyiapkan presentasinya selama 10 menit.
Baik, kepada kelas G, apakah sudah siap? Sudah siap, Raina. Baik, dikarenakan persiapan kelas yang akan melaksanakan presentasi telah selesai, maka waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator presentasi kelas G. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Selamat siang, yang kami hormati Dr. Nima Dewi Rosmiati, spesialis patologi klinik, dan yang kami hormati Dr. Kade Indah Novitasari Sudarsana, sarjana kedokteran, magister sains. Selamat siang, dokter. Serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, saya Kade Priscilla Natasha Kristarina, yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kami siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas G akan membahas mengenai SGD panel blok 2.1 dengan topik lemas. Presentasi kita pada hari ini akan terdiri dari beberapa sesi, yaitu yang pertama, pembukaan, kedua, penyampaian materi, ketiga, sesi diskusi, dan yang keempat, penutup. Baik, dikarenakan pembukaan telah dilalui, selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yakni penyampaian materi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kadek Priscilla Natasha Kristarina dengan 3 digit NIM terakhir 064. Selanjutnya, rekan saya Amalia Solika dengan 3 digit NIM terakhir 004. Ibu Tu Adiarta dengan 3 digit NIM terakhir 012. Kusnul Azizah dengan 3 digit NIM terakhir 044. Anak Agung Murah Bagus Pratyusa Sedana dengan 3 digit NIM terakhir 051. Igusti Ngurah Bagus Vivekananda dengan 3 digit NIM terakhir 072. Ida Ayu Raina Pratnya Pramesti NIM terakhir 095. Komang Wahyu Pramana Sanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 104. Ikomang Wiga Apta Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 117. Imade Surya Dharma Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 121. Dan yang terakhir adalah Made Nadia Paramita Arisanti dengan 3 digit NIM terakhir 130. Baik, sesi kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan-rekan yang bertugas, saya persilahkan. Skenario kasus, lemas saat aktivitas. Seorang laki-laki umur 40 tahun dengan keluhan lemas sejak 1 bulan yang lalu yang tak badan. Awalnya, setelah pasien melakukan aktivitas di tempat kerjanya, dirasakan hingga mengganggu aktivitas dan dirasakan oleh pasien sepanjang hari. Lemas dikatakan membaik bila pasien beristirahat dan memberat bila pasien beraktivitas. Pasien juga mengeluhkan pusing yang dirasakan membaik apabila pasien beristirahat, namun pusing dialami kembali ketika pasien beraktivitas. Pasien juga mengeluhkan nyeri, tusuk-tusuk di daerah bawah, dan disertai dengan nyeri saat BAK. BAK dikatakan berwarna kemerahan sejak 2 hari yang lalu. Pasien juga mengeluhkan demam. Demam disertai menggigil dirasakan sejak 1 minggu yang lalu, dan disertai keringat di malam hari. Demam dikatakan semakin berat saat malam hari. BAB cair sejak 3 hari yang lalu dengan frekuensi 4 hingga 5 kali dalam. Pasien mengatakan ada penurunan berat badan sebanyak 4 kg dan nafsu makan menurun. Baik,
Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Ibu Dua Diarta dengan 3 digit NIM terakhir 012 akan menjelaskan terkait dengan SOAP dari kelompok atau dari kelas kami. Yang pertama itu adalah subjektif. Terkait dengan identitas pasien itu untuk namanya itu masih tidak diketahui atau anonim, yang berumur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan tanggal pemeriksaan itu tidak disebutkan. Saya dengan riwayat penyakit sekarang itu yang terjadi adalah lemas sejak 1 bulan yang lalu, muncul tiba-tiba pasca aktivitas kerja, dan mengganggu aktivitas dan membaik dengan cara istirahat, serta memperberat dengan aktivitas beraktivitas. Selanjutnya itu adalah keluhannya adalah pusing. Itu membaik ketika beristirahat dan kambuh saat aktivitas. Selanjutnya adalah nyeri perut. Nyeri perut yang dialami oleh pasien tersebut itu dialami sejak 2 minggu yang lalu, untuk isinya hilang timbul, untuk rasanya itu seperti ditusuk-tusuk di daerah bawah perut. Selanjutnya adalah nyeri pada saat BAK, itu sejak 2 minggu yang lalu. Selanjutnya adalah BAK disertai dengan kemerahan, itu sejak 2 hari yang lalu. Itu subjektif, itu untuk riwayat penyakit sekarang, itu demam sejak 1 minggu yang lalu disertai menggigil, keringat malam, memberat pada saat malam hari. Terkait dengan BAB, itu cair sejak 3 hari yang lalu dengan frekuensi 4 sampai 5 kali BAB dalam 1 hari. Selanjutnya adalah penurunan berat badan itu mencapai 4 kilogram. Nafsu makan dari pasien juga menurun. Terkait dengan riwayat dahulu, tidak disebutkan ada riwayat penyakit kronis dan juga tidak disebutkan ada riwayat operasi sebelumnya, serta tidak ada disebutkan juga ada riwayat ISK sebelumnya. Selanjutnya adalah riwayat penyakit dari keluarga itu tidak disebutkan dalam kasus tersebut. Terkaitnya itu adalah riwayat sosial. Terkait dengan pekerjaan itu tidak disebutkan, kebiasaannya juga tidak disebutkan, terkait dengan status juga tidak disebutkan. Terkait dengan pemeriksaan tanda vital, itu tidak disebutkan dalam kasus yang kita bahas sekarang, terkait dengan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, SpO2, dan juga berat badan. Berat badannya itu diketahui bahwa turun 4 kilogram dari berat badan sebelumnya. Hanya berat badan yang diketahui di kasus ini. Selanjutnya itu adalah status generalis, atau itu tidak disebutkan seperti kesadaran, seperti kesadaran kompos mentis, kondisi umum tidak disebutkan, warna kulit juga tidak disebutkan, turgor kulit tidak disebutkan, dan edema juga tidak disebutkan. Terkait dengan asesmen diagnosis kerja itu adalah ISK atau infeksi saluran kencing. Itu dasar diagnosisnya itu dikarenakan ada demam, menggigil, keringat malam, nyeri saat BAK, hematuria, flank pain, diare, sekretoria. Diagnosis bandingnya itu adalah ISK sipisis, sipitis, nyeri BAK, hematuria, peningkatan frekuensi BAK terkait dengan anemia multifaktorial, itu disertai dengan lemas, pusing, penurunan berat badan, nafsu makan menurun, dan juga pucat. Terkait anemia, defisiensi B12 atau asam folat itu B9, karena malnutrisi atau diare. Selanjutnya adalah anemia aplastik, kami diagnosis itu karena mudah terkena ini ada lemas. Terkait dengan skor parameter penilaian urgensi tinggi, kemungkinan sepsis, derajat anemia perlu dikonfirmasi pemeriksaan laboratorium. Untuk status nutrisi itu buruk karena penurunan berat badan yang signifikan. Untuk plannya itu adalah pemeriksaan lanjutan yaitu CBC, urinalisis, kultur urin, serum besi, elektroporesis, fungsi ginjal, dan elektrolit. Itu adalah plan untuk pemeriksaan lanjutan yang diberikan kepada pasien. Terkait dengan supportive care itu pada demam, biasanya kami akan memberikan paracetamol 500 mg sebanyak 3 kali sampai 4 kali dalam sehari. Akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya izin melanjutkan. Pada kasus ini kami menemukan 5 kata sulit
Yang pertama itu adalah pansitopenia, di mana ini adalah kondisi dari terjadinya penurunan jumlah dari ketiga lini sel darah. Kemudian ada juga ankrin dan spektrin, di mana keduanya adalah protein pada membran eritrosit, di mana nanti kedua protein ini akan berfungsi untuk menjaga elastisitas serta bentuk bikonkav pada sel darah merah. Selanjutnya adalah respiratory burst, di mana ini adalah mekanisme yang terdapat pada neutrofil dalam menghasilkan zat oksidatif untuk yang namanya membunuh patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat itu adalah pyuria, di mana dia ini adalah kondisi di mana ditemukannya leukosit di dalam urin yang menandakan terjadinya yang namanya infeksi saluran kemih atau ISK tadi. Yang terakhir adalah TNFA, di mana ini merupakan sitokin proinflamasi dari makrofag yang dia ini memiliki peran penting dalam respon inflamasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kembali akan saya menjelaskan terkait dengan bagaimana anatomi dan fisiologi dari organ terkait. Yang pertama, itu ada organ ginjal atau yang kita sebut renal. Dari batas-batas organ renal atau ginjal ini, pada bagian sinistra itu terdapat pada bagian superior itu ada hepar, glandula suprarenalis, sinistra. Untuk bagian anteriornya itu pankreas, flexura coli sinistra, jejunum. Untuk medialnya itu ada aorta abdominalis. Untuk nomor 4-nya itu ada lateralnya itu ada lien. Di bagian posterior itu ada diafragma, musculus pons major, musculus quadratus lumborum, nervus ili hypogastricus, dan juga nervus ilioinguinalis. Dan pada bagian kanan atau dextra, pada ginjal kanan itu pada bagian superiornya itu terdapat lien, glandula suprarenalis dan sinistra. Pada bagian anteriornya itu ada duodenum, flexura coli, dextra, hepatica. Pada bagian medial itu ada vena cava inferior, aorta abdominis. Pada bagian posterior diafragma, musculus major, musculus quadratus lumborum, nervus iliohypogastricus, dan juga nervus ilioinguinalis. Terkait dengan struktur organ renal itu ada glomerulus, capsula Bowman, tubulus proximal, lobe Henle, dan tubulus distal serta ductus collectivus. Terkait dengan fisiologi dari organ renal itu adalah sebagai tempat filtrasi, di mana filtrasi ini ditandai dengan adanya tekanan hidrostastik kapiler glomerulus itu umumnya itu berada di kisaran 60 mm Hg, tekanan hidrostastik kapiler kapsula Bowman itu umumnya 15 mm Hg, tekanan oncotic kapiler glomerulus itu umumnya 28 mm Hg, ya dengan glomerular filtro filtration rate dan juga filtration coefficient dan tekanan filtrasi bersih. Selanjutnya, selain filtrasi, itu juga renal berfungsi sebagai tempat reabsorpsi. Nah, reabsorpsi itu adalah proses pengambilan kembali zat-zat filtrat di tubulus ginjal ke dalam kapiler peritubular. Nah, ini bertujuan untuk mengembalikan zat penting yang masih dibutuhkan tubuh. Terjadi pada tubulus proksimal. Selanjutnya adalah sekresi. Sekresi adalah proses perpindahan zat dari darah kapiler peritubular ke lumen tubulus ginjal. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan membuang xenobiotik. Selanjutnya adalah bisa kembali sebentar. Selanjutnya adalah ekskresi. Ekskresi itu adalah proses akhir pengeluaran zat sisa metabolisme dari tubuh melalui urin. Next. Ada juga untuk renal ini adalah sebagai penghasil hormon eritropoietin. Next. Selanjutnya adalah ada organ hepar atau hati. Bisa dilihat pada slide terdapat beberapa segmentum-segmentum dari hepar. Terkait dengan batas-batas organ hepar, itu pada bagian superior itu terdapat diafragma, pulmodextra, lobus inferior, perikardium,
dancur. Pada bagian anterior itu ada varices abdominalis anterior dan arcus costalis dexter. Pada bagian medial itu ada gaster, terutama berhubungan dengan lobus sinister hepatis. Dan pada bagian lateral itu ada diafragma dan varies thoracis dexter. Soalnya ada bagian posterior itu ada vena cava inferior, esophagus abdominalis, glandula suprarenalis, dextra, renal dexter, dan crus dextrum diaphragmaticum. Terkait dengan fisiologi organ dari hepar itu adalah sebagai metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Nah, hepar ini berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, itu melalui proses glikogenesis atau pembentukan glikogen dari glukosa. Contohnya itu adalah dektosifikasi xenobiotik. Nah, hepar ini juga berperan dalam metabolisme obat, alkohol, dan toksin melalui bantuan keluarga enzim sitokrom P450. Selanjutnya itu adalah pada bagian bisa kembali ya. Soalnya itu ada pada bagian intestinum, next. Pada bagian ini terdapat batas-batas terkait dengan bagian superiornya, itu ada hepar, gaster, pankreas, dan kolon transversum. Pada bagian anterior itu ada varies abdominalis anterior dan omentum majus. Terkait dengan bagian medial itu ada radix mesenteri, arteria mesenterica superior, dan vena mesenterica superior. Untuk lateralnya itu terdapat kolon ascendens, dextra, dan kolon descendens sinistra. Dengan posteriornya itu ada aorta abdominalis, ada vena cava inferior, ureter dextra, dan juga sinistra, serta musculus pos major. Dari struktur organ itu terdapat duodenum, itu kurang lebih untuk panjangnya sekitar 25 cm, jejunum itu kurang lebih ada 2 meter, ilium itu kurang lebih ada 3 meter. Untuk fisiologi organ itu sebagai tempat absorpsi nutrien. Permukaan mukosa usus halus itu memiliki sika circularis, fili intestinalis, dan mikrofili yang memperluas permukaan sehingga efisiensi absorpsi zat gizi itu dapat meningkat. Misalnya adalah untuk penyerapan B12, itu kobalamin, dan B9 refolat. Terkait dengan vitamin B12, bolus yang mencapai lambung akan terdegradasi dengan bantuan asam lambung dan enzim pepsin. Untuk vitamin B9 itu vitamin B9 yang terikat dalam bentuk poliglutamat akan mulai dilepaskan ketika bolus mencapai lambung dengan bantuan asam lambung. Terkait dengan bagian organ intestinum crisum. Pada bagian intestinum crisum itu terdapat batas-batas organ besar intestinum ya. Pada bagian superiornya itu terdapat hepar, gaster, pankreas, jejunum, dan ilium. Pada bagian anteriornya itu varies abdominalis anterior, omentum majus, vesica urinaria atau rektum disebutnya. Selanjutnya pada bagian medialnya itu ada radix mesenteri, arteria mesenterica inferior, vena mesenterica inferior, ureters, vasa supermatica atau uterinnya. Pada bagian lateral itu ada varies abdominalis lateralis, musculi obliqui, dan juga flank atau renes. Lainnya ada bagian posterior itu ada aorta abdominalis, cava inferior, fossa major, nervi lumbaris, dan juga sacrum atau rectum.
Untuk struktur organ itu terdapat cecum itu kurang lebih 6 cm untuk panjangnya. Untuk kolon ascendens kurang lebih 20 cm, kolon transversum 45 cm itu kurang lebih. Terkait dengan kolon descendens itu kurang lebih 30 cm. Untuk kolon sigmoidium itu kurang lebih 40 cm. Rektum itu 12 cm dan juga kanalis-analis itu kurang lebih 4 cm. Untuk fisiologi organ atau fungsi organ tersebut adalah yang pertama sekitar 1,5 hingga 2 liter cairan yang mengandung elektrolit memasuki usus besar dari usus halus melalui proses transport aktif natrium yang diikuti oleh klorida dan air osmotis. Sebenarnya adalah berfungsi sebagai organ ekskresi. Nah, usus besar itu bertanggung jawab akan dijelaskan. Vesika yaitu ujung vesika urinaria, yang kelima ada internal ureter sphincter, dan keenam ada external ureter sphincter. Selanjutnya saya akan menjelaskan fisiologi dari organ tersebut. Nah, saat vesika urinaria kosong hingga setengah penuh, muskulus networkus relaksasi sehingga tekanan tetap rendah meskipun volume urin bertambah. Hal ini disebut komplinasia detrusor yang memungkinkan penyimpanan urin tanpa rasa ingin berkemih terus-menerus. Saat miksi atau ingin buang air kecil, muskulus detrusor berkontraksi dan tekanan fisika meningkat sehingga urin keluar melalui uretra, disertai relaksasi sphincter uretra agar aliran urin lancar. Next. Lalu selanjutnya ada uretra yang terdapat di bagian ketiga. Next. Berbatas organnya ada di bagian superior ada Collicus seminalis di bagian prostata, spongiosum penis di bagian uretra spongiosa, gland penis di ujung distal. Lalu di bagian posterior ada prostata di bagian uretra prostatica, lalu diafragma urogen urogenital membranosa di bagian uretra membranosa, lalu di bagian lateralnya ada corpus cavernosa penis, musculus sphincter uretra, dan externus. Untuk struktur organnya ada uretra prostatica ditandai dengan keberadaan Collicus seminalis dan Ossicum ductus deferentis. Yang kedua ada besar ditandai dengan keberadaan sphincter uretra, lalu yang ketiga ada uretra spongiosa ditandai dengan keberadaan uretra bulbosa dan juga uretra pendam. Next. Lalu untuk fisiologi organnya ada yang pertama ada ekskresi dan juga yang kedua ada reproduksi. Next. Lalu untuk yang selanjutnya adalah medulla osseum atau bone marrow. Next. Struktur tulangnya ada periosteum, yang kedua ada epithelium, yang ketiga ada substantia compacta, yang ketiga ada substantia spongiosa, yang kelima ada medulla osseum, yang keenam ada matrix ossis. Next. Untuk fisiologi organnya, yang pertama ada untuk mekanis, yang kedua penyimpanan mineral, dan yang ketiga pembentukan sel darah. Next. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, kita lanjut ke bagian mengenai bagaimana patofisiologi dari kasus terkait. Mungkin bisa di next slide. Nah, jadi sebelumnya kita harus memperhatikan terlebih dahulu bahwa terdapat hal yang harus kita ketahui bahwa dalam kasus ini kita tidak berikan yang namanya complete blood count. Jadi kita tidak bisa yang namanya melaksanakan diagnosis tetap tentang apa yang sebenarnya terjadi pada pasien. Namun berdasarkan gejala yang ada, kita bisa membuat kemungkinan kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada pasien. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah terkait tentang anemia, karena pasien ini mengalami gejala lemas itu sejak 1 bulan yang lalu dibanding dengan gejala-gejala yang lain. Nah,
dapat terlihat pada tabel, anemia itu sendiri kan bisa ditentukan dengan bantuan dari complete blood count, kemudian reticulocyte count-nya. Nah, itu untuk faktor fisiologis umum untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, reticulocyte ini berperan penting dalam menentukan apakah dia itu terjadi anemia karena hemolisis atau karena memang dari bentuknya yang mengalami permasalahan. Nah, kalau dia mengalami yang namanya hemolisis, tubuh itu mengkompensasi dengan yang namanya pembentukan dari seperti splenomegali dan hepatomegali. Nah, splenomegali itu terjadi akibat tubuh kita bagian ekstra vaskular hemolisis di mana dia akan membunuh banyak dari sel darah merah itu akibat uh, kerusakan ini dia itu yang menerima efeknya gitu. Jadi dia akan membesar. Kemudian hepatomegali juga hal yang sama yang terjadi di mana hepar ini kan bagian yang menyimpan dari mineral-mineral yang diciptakan oleh si pecahan red blood cell gitu. Karena kan seperti misalnya heme itu kan harus diolah kembali di bagiannya si hepar gitu untuk mendapatkan proses lebih lanjut dia menjadi bilirubin nantinya yang nanti juga bisa diproses untuk keluar dalam bentuk urin gitu ya. Nah, karena itu dia menciptakan yang namanya hepatomegali. Nah, apabila pasien tidak mengalami hal tersebut, maka dari normal ini yang dimana memang ciptaan dari retikulosit ini kan tidak begitu berpengaruh karena dia tidak terjadi yang namanya hemolisis gitu. Jadi tubuh kita tidak yang melakukan kompensasi berlebihan gitu. Jadi permasalahannya itu bukan di terjadinya hemolisis gitu. Jadi kita bisa melihat dari ukuran yang kita menggunakan mean corpuscular volume di mana normalnya itu adalah sekitar 80 hingga 100 femtoliter. Femtoliter itu 10 pangkat 15 liter. Nah, ada dua penyebab yang harus kita perhatikan. Pertama, jika ukurannya normal, juga yang namanya kromik itu bisa dikatakan sebagai warna. Itu artinya adalah kepadatan dari si bagian hemoglobin. Karena untuk menghitung hemoglobin itu menggunakan MCH, mean cell hemoglobin, yang dimana satuannya itu nanti bisa menggunakan yang namanya pikogram, gitu ya. Di sini sudah terlihat dari dengan jelas apa saja kemungkinan yang ada. Mungkin bisa dilanjut ya. Berapa menit lagi ya? Baik. Ada yang hitung berapa menit lagi? 20 menit kan waktunya? Izin Baik, jadi menjawab, dokter. Oh, iya. Untuk waktunya kira-kira masih lagi 6,5 menit, dokter. Oke, 5 menit ya. Manfaatkan waktu. baik, untuk anemia sendiri adalah suatu kondisi di mana oksigen atau carrying capacity oksigen atau jumlah oksigen yang diangkut itu berkurang. Nah, itu bisa disebabkan akibat jumlah dari red blood cell yang menurun atau jumlah hemoglobin yang menurun, yang dimana kita bisa menggunakan complete blood count berupa mean cell corpuscular, kemudian mean cell hemoglobin, dan mean cell hemoglobin concentration untuk menentukan apa yang terjadi. Bisa dilanjutkan. Nah, ini anemia hipopoliperatif yang dimana itu akibat stimulasinya itu yang turun gitu ya. Anemia aplastik itu terjadi akibat terjadi kerusakan pada hematopoietic stem cell-nya. Baik itu karena radiasi, bisa juga karena virus atau obat-obat yang merusak bagian gennya. Itu yang menyebabkan kenapa hematopoietic stem cell-nya menurun yang akibatnya bisa terjadi seperti pansitopenia di mana jumlah dari sel-sel yang dihasilkan pada red bone marrow itu jumlahnya menurun. Nah, atau bisa juga karena penyakit kronis. Penyakit kronis, jadi ketika terjadi inflamasi, maka itu akan mengeluarkan yang namanya sitokin. Sitokin itu adalah bahasa dari sel yang memungkinkan terjadinya pergerakan dari sel imun. Nah, apabila sitokin ini mengakibatkan inflamasi yang berlebihan, maka dia akan membuat sel itu menjadi stres. Akibat stres itu, dia tidak bisa memanfaatkan besi yang dia miliki gitu. Jadi ketika penyakit kronis ini jumlah besinya itu pasti meningkat dan tidak terjadi atau berkurangnya atau terhambatnya proses dari pembentukan pembentukan dari sel darah merah itu sendiri. Kemudian kalau maturation defect itu adalah karena defisiensi. Nah, perlu kita lihat bahwa ini adalah dalam kasus ini adalah seorang pria yang berusia 40 tahun. Jadi kalau seorang pria yang berusia 40 tahun dia kan tidak mengalami yang namanya menstruasi. Jadi bentuk-bentuk pendarahan itu kecuali dia memang tidak mengkonsumsi zat besi, maka kemungkinannya sangat kecil. Jadi yang kita lihat adalah akibat dari vitamin B9, folat atau vitamin B12 kobalamin. Yang dimana vitamin ini didapatkan dengan cara yang berbeda. Vitamin B12 itu dari sumber hewan gitu. Kalau misalkan vitamin B9 dari sayur-sayuran yang dimana perbedaan dari keduanya bisa dilihat dari kandungan dari metil malonic acid yang dimana itu digunakan oleh vitamin B12 untuk mengubah succinyl CoA menjadi bagian dari sintesis asam lemak itu sendiri. Bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah gambaran umum dari proses inflamasi yang terdiri dari beberapa tahapan. Jadi kan di jaringan itu akan banyak ada namanya sel mas. Sel mas ini dia menghasilkan senyawa yang
mediator inflamasi berupa histamin dan leukotriene. Kemudian juga dibantunya dinding sel yang rusak akan menghasilkan arachnoid acid, yang dimana dia bisa diubah menjadi prostaglandin dengan bantuan enzim cyclooxygenase. Pertama, terjadi yang namanya vasodilatasi. Tadi kan dihasilkan histamin oleh sel mast. Nah, itu akan mengakibatkan aliran darah di daerah itu menjadi lebih banyak, sehingga akan kemerahan, terkena baru dan kalor yang panas. Kemudian oksigenasi, jadi akan terbentuk namanya cell accession molecules. Yang pertama itu keluar adalah P-selectin yang dihasilkan oleh bubble platelet bodies oleh platelet, yang itu membantu untuk melekatkan leukosit itu supaya menuju ke area yang terjadi inflamasi. Lanjut. Nah, ini ada adhesi, di sini akan dihasilkan pada late stages-nya itu adalah E-selectin, kemudian juga ada bakal cell adhesion molecule berupa ICAM dan VCAM. ICAM itu intracellular cell adhesion molecule, kalau VCAM itu vascular cell adhesion molecule, yang dimana itu sama-sama membantu untuk melekatkan si leukosit ini supaya bisa menuju daerah inflamasi. Kemudian diapedesis, ini akan dibantu oleh sitokin yang dihasilkan oleh sel makrofag misalnya, yang dimana itu akan menuju ke area-area yang dituju, positif kemotaksis, tapi akan menghasilkan rasa sakit yang kita rasakan gitu. Sehingga di sana akan ada yang namanya dolor dan juga ada tumor atau pembengkakan karena diapedesis itu. Fagositosis terjadi di akhir, yang dimana sel-sel yang sifatnya memakan yang melaksanakan fagositosis akan membentuk lisosom, fagolisosom, kemudian juga nanti akan dihasilkan fagolisozim, yang dimana nanti akan dihasilkan antigen. Lanjut. Mungkin bisa next slide. Nah, jadi ini adalah yang kami curigai yang bagian kedua, infeksi traktus urinarius. Kenapa? Karena pasien kan merasakan nyeri yang kuat di bagian bawah atau sekitar kemaluan, kemudian dari BAK-nya saat buang air kecil itu ada warna kemerahan. Nah, warna kemerahan itu terjadi akibat dari bakteri seperti misalnya E. coli itu yang merusak dinding dari ureter itu sendiri, yang dimana ketika sel itu melakukan proses inflamasi, kan dia ada diapedesis. Nah, itu semakin memperluas lebar celah yang ada, karena ada sitokin-sitokinnya seperti histamin. Nah, itu memungkinkan sel darah merah yang awalnya tidak bisa melewati jalur itu, jadi bisa lewat sana dan akhirnya keluar. Itu yang menghasilkan warna urin yang warna merah. Nah, ada dua jenis yang kami katakan di sini, seperti sistik dan pyelonephritis. Nah, kalau dia sistik itu berarti sampai vesika urinaria saja. Sementara kalau dia pyelonephritis itu dia sudah sampai hingga ke bagian ureter di ginjal. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin dirasakan oleh pasien yang kita tidak ketahui keterangannya gitu. Lanjut. Lanjut, etiologi. Etiologi kan kita berbicara tentang penyebab. Nah, di sini kami ingin mengatakan disclaimer bahwa tanpa adanya complete blood count, kami tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada pasien dan menegakkan diagnosis yang mungkin. Tapi kami bisa melalui gejala-gejala yang ada untuk menyelesaikan apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, itu mungkin terkait anemia aplastik. Anemia aplastik ini dia tinggi pada orang-orang yang usia 50 hingga 60 tahun. Itu mungkin disebabkan juga karena pola hidup, yang dimana apabila orang-orang itu sering mengkonsumsi obat-obatan atau terkena dengan berbagai jenis paparan radiasi, maka itu memungkinkan sel-selnya untuk mengalami mutasi dan menyebabkan adanya kerusakan pada sel darah merah hematopoietik stem cell-nya gitu. Sehingga menyebabkan nanti berkaitan dengan pansitopenia gitu. Lanjut. Nah, kemudian kan ini ya, ada idiopatik. Jadi kebanyakan tidak diketahui kenapa penyebabnya. Karena bisa dilihat sendiri di sana terkait dengan sitokin yang dihasilkan bisa dihambat oleh sel T. Kemudian konsumsi obat-obatan, mekanisme radiasi. Lanjut. Nah, beberapa virus juga bisa yang menyebabkan yang namanya kerusakan dari hematopoietic stem cell itu sendiri. Karena ada sitokin yang dihasilkan gitu. Kemudian ada anemia pernicious, yang dimana ini akibat defensi B12 yang disebabkan oleh autoimun. Jadi intrinsik faktornya itu akan diserang oleh imun. Jadi bagian dari antibody. Di mana ada tipe antibody 1 dan 2. Yang 1 itu dia blocking, yang 2 itu dia menghancurkan si bagian faktor intrinsiknya. Kalau blocking itu dia menutup area dari pertemuan dari faktor intrinsik dengan vitamin B12 di bagian ileum gitu. Nah, ini adalah kemungkinan pertama akibat anemia. Jadi ketika tidak terjadi anemia, mungkin disebabkan langsung oleh infeksi, itu yang menyebabkan dia lemas di awal gitu. Yang dimana bisa kita tahu kan untuk menghasilkan yang namanya sel imun itu perlu yang namanya energi. Jadi itu dipergunakan semuanya untuk inflamasi, dan itu yang menyebabkan terjadinya hal seperti lemas. Mungkin beliau memiliki imun yang sangat kuat. Lanjut. Nah, ini adalah agen-agen yang paling umum. Secara etiologi kan membahas apa yang menyebabkan. Jadi ini adalah seperti Escherichia coli, yang dimana dia memiliki beberapa sel adhesi yang memungkinkan dia untuk menempel pada saluran yang kita kenal. Lanjut. Nah, ini akan dilanjutkan oleh teman saya.
Saya izin melanjutkan untuk sebelumnya yang tadi sudah sempat disampaikan oleh teman saya untuk disclaimer, karena di dalam kasus tidak ada complete blood count pemeriksaannya, maka kami tidak dapat menegakkan pendapat kami. Oleh karena itu di sini ada dua etiologi yang paling mungkin yang akan kami sampaikan. Silakan next. Yang pertama itu adalah ISK atau infeksi saluran kemih dengan kemungkinan adanya pyelonephritis, di mana keluhan pasien seperti demam, nyeri saat BAK, hematuria, yakni BAK yang berwarna kemerahan, serta nyeri itu kemungkinan disebabkan oleh bakteri gram negatif, yakni E. coli. Di mana bakteri E. coli ini bisa masuk secara ascending dari uretra ke vesika urinaria dan nantinya bisa menyebar ke ginjal, kemudian menjadi pyelonephritis. E. coli ini juga bisa masuk ke dalam usus besar, di mana hal ini juga mungkin menyebabkan dari pasien itu merasakan atau mengalami yang namanya BAB cair selama 4-5 hari sebelumnya. Dan yang kedua adalah anemia aplastik didapat atau acquired aplastic anemia, di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan, dikarenakan nilai retikulositnya yang kemungkinan di bawah dari 2,5% menunjukkan adanya anemia hipoproliferatif yang kemungkinan itu disebabkan oleh anemia aplastik. Baik, silakan next. Berikut ini ada referensi yang kami gunakan untuk presentasi ini. Next. Next. Baik, demikian presentasi kami. Kami kembalikan kepada moderator presentasi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelas G atas paparan yang sangat informatif dan bermanfaat. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator umum. Kepada Raina dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya oleh kelas G. Dikarenakan dari kelas G telah selesai melaksanakan presentasi, dipersilakan kepada kelas H untuk menyiapkan presentasinya. Waktu persiapan akan diberikan sebanyak 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, Raina, apakah sudah bisa dimulai? Baik, sudah bisa ya, dikarenakan dari kelas H telah selesai mempersiapkan presentasinya, maka waktu presentasi selama 20 menit sebelumnya saya serahkan kepada kelas H. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat pada siang hari ini untuk melaksanakan presentasi SGD 1, yaitu kasus Hamas. Nah, di sini saya selaku moderator kelas H akan memandu jalannya presentasi SGD 1 yang sudah kami diskusikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ketri Sandayani dengan NIM 2518011135 selaku moderator pada kesempatan ini. Baik, selamat siang kepada Dr. Indah Novitasari dan Dr. Dwi Rosmiati, serta rekan-rekan kedokteran tahun 2025 yang saya banggakan. Saya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Nafisah Ilmi Andayani dengan 3 digit yang terakhir 006, William Troy Giaviliam dengan 3 digit yang terakhir 031, Ikade Giriana Ariwadinata dengan 3 digit yang terakhir 032,
Idil Bagus Gede Widya Semarabawe dengan 3 digit NIM terakhir 047, Sahilatul Maksudah dengan 3 digit NIM terakhir 054, Igusti Agung Murah Dipta Narayana dengan 3 digit NIM terakhir 077, Sugeng Barok dengan 3 digit NIM terakhir 086, Idewo Nyoman Kucaga Nendra Wiweka dengan 3 digit NIM terakhir 097, Nimade Taraswa Nendri Mahadewi Suputra dengan 3 digit NIM terakhir 129, Gede Hoki Krisna Santika dengan 3 digit NIM terakhir 132, Keturusan Dayani dengan 3 digit NIM terakhir 135, dan yang terakhir Ipande Murah Brahma Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 041. Baik, di sini kami akan memulai dengan pemaparan materi diskusi dengan sesi diskusi untuk mendalami topik ini lebih lanjut. Kemudian kami akan membuka 2 sesi tanya jawab, di mana untuk setiap sesi terdapat 4 penanya. Nah, jika ada pertanyaan atau tambahan, kami sangat terbuka untuk mendiskusikannya bersama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai dengan membacakan kata sulit terlebih dahulu. Baik, yang pertama di sini ada etiologi, yang dimana etiologi adalah ilmu yang pelajari tentang penyebab suatu penyakit atau kondisi medis. Yang kedua ada nefron. Nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal yang berperan dalam proses penyaringan darah dan pembentukan urin. Selanjutnya di sini ada hilum. Hilum adalah cekungan pada bagian medial ginjal yang menjadi tempat keluar masuknya struktur penting, yaitu arteri renalis, vena renalis, dan juga ureter. Nah, yang keempat itu ada Klebsiella pneumonia, adalah bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan berbagai infeksi pada manusia, termasuk infeksi saluran kemih, pneumonia, dan infeksi darah. Dan yang terakhir ada urinaria. Urinaria mengacu pada sistem urinaria, yaitu sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk membentuk, menyimpan, dan mengeluarkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk subjektifnya. Yang pertama, untuk nama pasien tidak diketahui, berumur 40 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Tanggal pemeriksaannya tidak disebutkan ya. Untuk gejala yang pertama itu lemas sejak 1 bulan yang lalu, yang muncul tiba-tiba saat aktivitas kerja, yang memberat ketika melakukan aktivitas dan membaik ketika sedang beristirahat. Lanjut dengan keluhan pusing, sama dengan lemas, yaitu membaik saat beristirahat dan memberat saat beraktivitas. Selanjutnya yaitu nyeri pada bagian perut bawah yang dialami pasien sejak 2 minggu yang lalu. Yang penyakitnya ini adalah hilang timbul, nyerinya seperti ditusuk-tusuk di daerah bawah perut. Selanjutnya yaitu nyeri saat BAK atau disuria. Disuria ini dialami sejak 2 minggu yang lalu. Dan yang terakhir adalah BAK kemerahan, BAK berwarna merah atau hematuria yang dialami pasien sejak 3 hari yang lalu. Baik, untuk SOP objektifnya, di sini saya akan menjelaskan keadaan umum, tampak lemas, kesadaran itu kompos mentis. Adapun tanda vital, suhu tubuh meningkat atau demam, tekanan darah belum ada data, nadi belum ada data, respirasi belum ada data. Selanjutnya, status generalis. Untuk bagian kepala, pasien mengeluhkan pusing pada bagian abdomen, nyeri pada perut bagian bawah, atau regio suprapubik, nyeri hilang timbul seperti ditusuk-tusuk. Selanjutnya, genitourinary, ya. Untuk itu di suria atau nyeri saat BAK pada urin berwarna kemerahan atau hematuria sejak 2 hari terakhir. Untuk yang gastrointestinal
Itu ada BAB cair sejak 3 hari terakhir, frekuensi 4 sampai 5 kali sehari. Adapun temuan lain, demam disertai menggigil sejak 1 minggu lalu, keringat malam, penurunan berat badan hingga 4 kg, nafsu makan menurun, pasien tampak mudah lelah dan lemas terutama saat beraktivitas. Baik, dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, untuk poin A atau asesmen, diagnosis kerja pada pasien ini adalah pyelonefritis akut. Berdasarkan adanya gejala infeksi, sistemik berupa demam, menggigil, dan malaise, serta gejala saluran kemih seperti disuria, nyeri perut bagian bawah, dan hematuria. Kombinasi gejala tersebut menunjukkan kemungkinan infeksi yang telah melibatkan saluran kemih bagian atas, khususnya ginjal. Diagnosis bandingnya, prostatitis akut bakterialis. Dipertimbangkan karena adanya demam dan disuria pada pria usia produktif. Namun kurang mendukung karena tidak terdapat nyeri perineal atau retensi urin. Tuberkulosis urogenital. Ini dipertimbangkan karena adanya keringat malam dan penurunan berat badan. Tetapi perjalanan penyakit biasanya kronik dan insidosius. Sistik akut. Ini dipertimbangkan karena adanya disuria dan nyeri perut bawah. Namun biasanya tidak disertai gejala sistemik berat. Dan terakhir ada AIDS. Ini dipertimbangkan karena adanya gejala konstitusional seperti demam, berkeringat malam, penurunan berat badan, diare. Namun diagnosisnya memerlukan konfirmasi dengan pemeriksaan HIV. Baik, selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian plan. Pada bagian plan dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Pertama adalah urinalisis tuntas untuk melihat adanya limfosit, hematuria, ataupun nitrit yang menunjukkan infeksi saluran kemih. Kemudian dilakukan kultur urin dan juga uji sensitivitas antibiotik untuk mengidentifikasi bakteri penyebab. Pemeriksaan darah lengkap juga dilakukan untuk melihat leukositosis serta pemeriksaan ureum dan kreatinin untuk menilai ginjal. Jika terdapat indikasi seperti demam yang tidak membaik atau kecurigaan obstruksi, dapat dilakukan USG ginjal atau CT scan. Terapi juga disarankan ada antibiotik empiris. Selain itu diberikan antipiretik dan analgesik serta terapi cairan sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Untuk selanjutnya, pada beberapa kondisi, pasien juga perlu dilakukan konsultasi ke dokter spesialis. Hal ini diperlukan jika dugaan obstruksi saluran kemih, pyelonefritis berulang, lalu ada abses perimetrik, hematuria masif, atau pada pasien pria dengan infeksi saluran kemih pertama. Selain itu, pasien juga perlu mendapatkan edukasi atau KIE. Pasien perlu diberitahu pemahaman mengenai pentingnya menyelesaikan terapi antibiotik, kemudian meningkatkan asupan cairan, serta mengenai tanda bahaya, seperti demam tinggi yang menetap, nyeri pinggang berat, atau penurunan kesadaran. Selanjutnya, pada bagian ini, saya kembali akan menjelaskan secara singkat mengenai anatomi dan fisiologi dari organ yang berkaitan dengan sistem urinaria. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ berpasangan yang terletak di daerah retroperitoneal pada bagian atas abdomen sekitar vertebra thoracic 12 sampai lumbar 3. Bentuk ginjal menyerupai kacang dengan berat sekitar 135 hingga 150 gram dan panjang sekitar 10 sampai 12 cm. Biasanya ginjal kiri sedikit lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan karena adanya hati di sisi kanan. Ginjal memiliki dua permukaan, yaitu permukaan anterior dan permukaan posterior. Permukaan anterior menghadap ke dinding perut bagian depan, sedangkan permukaan posterior menghadap ke dinding perut bagian belakang. Ginjal juga memiliki tepi lateral yang cembung dan tepi medial yang cekung, yang menjadi lokasi helium ginjal sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan ureter. Bagian dalam ginjal disebut medula ginjal yang tersusun dari piramida renalis.
Dalam satu ginjal biasanya terdapat sekitar 8 hingga 18 piramida. Puncak piramida disebut papilla renalis yang berfungsi sebagai pintu keluarnya urin dari jaringan ginjal dan menyalurkannya menuju kalix minor. Aliran urin dari ginjal dimulai dari papilla renalis menuju kalix minor. Beberapa kalix minor akan bergabung membentuk kalix mayor. Kemudian kalix mayor akan bergabung menjadi cervix renalis yang selanjutnya akan meneruskan urin menuju ureter. Selanjutnya ada nefron. Nefron merupakan unit fungsional terkecil dari ginjal yang setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron. Bagian-bagian utama nefron meliputi glomerulus sebagai tempat filtrasi darah, kemudian ada kapsula Bowman sebagai penampungan filter, tubulus proximal untuk reabsorpsi zat penting, lengkung Henle untuk konsentrasi urin, untuk mengatur keseimbangan elektrolitnya. Selain itu, urin akan dialirkan ke ductus collectivus. Adalah saluran yang membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih. Secara anatomi, ureter dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah ureter abdominal yang memanjang dari pelvis renalis hingga pelvic brim. Ureter berjalan di ruang retroperitoneal dan melintas ke atas otot psoas mayor. Bagian selanjutnya adalah ureter distal atau ureter pelvic yang memanjang hingga mencapai kandung kemih. Selain itu, terdapat ureter intramural, yaitu bagian ureter yang menembus dinding kandung kemih. Struktur ini membantu mencegah cairan balik urin dari kandung kemih ke ureter. Urinaria merupakan organ berongga yang berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Secara anatomi, kandung kemih terdiri dari apex, foot, fundus, dan kolum vesicae. Kapasitas normal kandung kemih pada organ dewasa itu adalah sekitar 300 sampai 500 ml urin. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Panjang uretra pada laki-laki ada sekitar 20 cm, sedangkan pada perempuan ada sekitar 3 hingga 4 cm. Uretra juga memiliki sphincter internal dan eksternal yang berfungsi mengontrol proses berkemih. Selanjutnya adalah sistem hematologi, di mana akan berkaitan dengan darah dan komponen penyusunnya, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit itu akan berfungsi untuk membawa oksigen, seperti yang sudah kita ketahui, dan karbon dioksida melalui hemoglobin. Kemudian, leukosit akan berperan dalam tahanan tubuh terhadap infeksi, sedangkan trombosit akan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai anatomi dan fisiologi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari kasus terkait. Sebelumnya kita harus perlu tahu dulu apa itu patofisiologi. Patofisiologi itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang membahas terkait kondisi fisiologis tubuh ketika terkena infeksi atau penyakit. Untuk kasus ini, yang pertama adalah lemas. Lemas dialami terjadi karena efek katabolik sitokin, TNF-alpha atau tumor necrosis factor, yang dilepaskan saat efek infeksi yang dihasilkan oleh makrofag masuk ke jaringan otot dan memicu pemecahan protein otot melalui jalur ubiquitin dan proteasom. Akibatnya massa otot berkurang dan kekuatan menurun sehingga pasien merasakan lemas. Yang kedua adalah gangguan keseimbangan energi. Pada saat terinfeksi, tubuh seharusnya membutuhkan lebih banyak energi. Namun nafsu makan justru menurun karena efek sitokin ke otak. Akibatnya, tubuh kekurangan asupan sementara
kebutuhan meningkat, menyebabkan kelelahan dan rasa lemas. Yang terakhir yaitu sickness behavior atau efek otak. Seperti yang saya sebutkan tadi, sitokin masuk ke otak dan mengubah neurotransmitter seperti serotonin. Hal ini menurunkan motivasi bergerak dan menimbulkan rasa capek yang terus-menerus yang secara psikologis dirasakan sebagai lemas. Boleh di next slide. Untuk pusing, faktornya yang pertama hipotensi ortostatik akibat dehidrasi. Diare menyebabkan cairan tubuh banyak keluar sehingga volume darah berkurang. Saat pasien berdiri atau beraktivitas, darah terkumpul di kaki atau aliran balik ke jantung menurun. Akibatnya, otak kekurangan aliran darah dan timbul rasa pusing pada pasien. Yang kedua adalah vasodilatasi perifer. Diare menyebabkan pembuluh darah melebar untuk membuang panas. Pembuluh yang melebar ditambah volume darah yang sedikit membuat tekanan darah mudah turun saat perubahan posisi, sehingga otak kekurangan suplai darah dan pasien merasa pusing yang berlebih. Yang ketiga adalah anemia penyakit krosis. Karena pusing ini hampir dialami sampai sebulan, infeksi yang berlangsung ini mengganggu produksi sel darah merah. Kadar hemoglobin menurun sehingga kapasitas darah mengangkut oksigen ke otak berkurang. Akibat dari hal itu, otak menjadi pusing, menjadi pasien mudah pusing dan terutama saat beraktivitas. Bisa di next slide. Lanjut ke disuria atau nyeri saat berkemih. Yang pertama, aktivasi toll-like reseptor pada epitel urothelium. Patogen atau sel luar yang menempel pada sel uroepitel, lipopolisakarida atau LPS di bakteri dikenali oleh toll-like reseptor 4 atau TLR4 sehingga mengaktifkan faktor transkripsi NF-kB yang memicu produksi mediator inflamasi. Yang kedua adalah pelepasan sitokin yaitu interleukin 1, interleukin 6 dan tumor nekrosis faktor alfa. NF-kB ini meningkatkan produksi IL-1, IL-6 dan TNF alfa. Sitokin ini merekrut atau membawa neutrofil ke lokasi infeksi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, memperkuat respon inflamasi lokal. Yang terakhir yaitu iritasi mukosa saluran kemih yang menyebabkan nyeri saat berkemih. Neutrofil yang terkumpul melepaskan enzim penyebab erosi epitel dan kerusakan jaringan. Mediator inflamasi mensensitisasi ujung saraf nosiseptor. Saat urin asam mengalir, terjadi rangsangan mekanik dan kimiawi pada saraf yang tersensitisasi sehingga timbul nyeri saat berkemih atau disuria. Bisa di next slide. Lanjut ke hematuria. Inflamasi meningkatkan permeabilitas kapiler. Mediator inflamasi, histamin, bradikinin, prostaglandin menyebabkan dinding kapiler di mukosa saluran kemih menjadi lebih longgar dan bocor. Yang kedua, kerusakan mukosa urothelium. Erosi lapisan epitel akibat enzim proteolitrin membuat saluran pelindung saluran kemih menjadi rapuh dan rusak. Dan tiga, eritrosit masuk ke dalam urin. Hematuria, kombinasi kapiler bocor dan mukosa rusak menyebabkan sel darah merah atau eritrosit lolos ke dalam lumen saluran kemih dan tercampur urin sehingga tampak kemerahan. Bisa di next slide. Lanjut ke nyeri perut bagian bawah, yaitu infeksi menyebabkan inflamasi mukosa kandung kemih. Bakteri menginfeksi kandung kemih, menyebabkan peradangan pada mukosa atau sistitis. Jaringan menjadi edema, merah, dan bengkak. Pelepasan mediator nyeri, yaitu berupa prostaglandin, bradikinin, dan leukotrien. Sel inflamasi melepaskan prostaglandin, bradikinin, dan leukotrien yang memicu dan memperkuat sinyal nyeri jaringan kandung kemih. Dan yang terakhir, sensitisasi reseptor nyeri visceral. Nyeri supraubik mediator nyeri menurunkan ambang rangsang reseptor. Akibatnya, rangsangan ringan seperti penampungan urin dirasakan sebagai nyeri. Lanjut ke BAB cair. BAB cair yaitu pelepasan sitokin inflamasi sistemik seperti yang telah disebutkan sebelumnya, interleukin 1, interleukin 6, dan tumor nekrosis alfa masuk ke dalam darah, menyebabkan saluran cerna dan mengaktifasi sistem imun di usus.
Yang kedua, sitokin meningkatkan motilitas usus. Yang ketiga, peningkatan sekresi cairan dan elektrolit karena diare. Lanjut. Untuk penurunan nafsu makan dan berat badan diakibatkan karena adanya inflamasi sitokin yang mempengaruhi hipotalamus. Interleukin 1, interleukin 6, dan tumor nekrosis faktor alfa mencapai otak dan mengganggu pusat nafsu makan di hipotalamus. Akibatnya pasien tidak ingin makan banyak. Dan yang terakhir, tumor nekrosis faktor meningkatkan katabolisme lemak dan protein. Tumor nekrosis faktor mengaktifasi jalur ubiquitin dan proteasom di sel otot, menyebabkan protein otot dipecah menjadi asam amino, akibatnya menjadi atrofi otot. Dan lipolisis, tumor nekrosis faktor alfa menghambat enzim lipoprotein lipase sehingga lemak tidak bisa disimpan dan justru dipecah menjadi asam lemak bebas. Mungkin cukup untuk penjelasan patofisiologinya. Dilanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian etiologinya. Etiologi pertama yakni bagian Mycobacterium tuberculosis, yang mana penyebaran Mycobacterium tuberculosis ini dimulai dari infeksi paru yang menyebar secara hematogen ke ginjal dan menetap dalam keadaan laten, serta dapat direaktivasi saat sistem imun menurun. Kerusakan ginjal dan penyebaran ke saluran kemih. Bakteri ini kemudian berkembang di ginjal, menyebabkan kerusakan ginjal, lalu menyebar melalui urin ke ureter, kantung kemih, hingga prostat, sehingga menimbulkan infeksi urogenital kronis. Kemudian ada respon inflamasi sistemiknya. Infeksi kronis ini memicu pelepasan sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa yang menyebabkan gejala B berupa demam malam, keringat malam, penurunan berat badan, dan penurunan nafsu makan. Adapun manifestasi pada kantung kemih. Jika mencapai kantung kemih, dapat terjadi sistis tuberkulosis dengan peradangan, disuria, hematuria, nyeri suprapubik, serta penurunan kapasitas kantung kemih. Baik, bisa di next. Baik, selanjutnya adalah urinary tract infection atau infeksi saluran kemih, lebih tepatnya karena E. coli. Yang mana peran E. coli yang mana perlu kita ketahui bahwasanya kalau E. coli dalam jumlah normal ini dia bisa bermanfaat, tetapi kalau berlebihan bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan munculnya faktor virulensi yang menyebabkan kolonisasi dan invasi saluran kemih, menyebabkan terjadinya infeksi. Adapun gejala-gejala kasus pasiennya, gejala lokalnya adalah kandung kemih, gejala lokalnya pada kandung kemih atau uretra, yakni nyeri perut bagian bawah, disuria, hematuria, kemerahan. Lalu gejala sistemiknya itu berupa inflamasi, berupa demam menggigil, keringat malam, dan malaise selama seminggu. Next slide. Baik. Lalu yang ketiga ada karena Klebsiella pneumoniae. Adapun karakteristik bakteri ini merupakan bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih melalui kolonisasi pada mukosa tractus urinarius. Bakteri ini memiliki Fimbriae tipe 1 dan tipe 3 yang memungkinkan adesi kuat pada epitel saluran kemih serta membentuk kemampuan biofilm sehingga bakteri dapat bertahan dari sistem imun dan terapi antibiotik. Kolonisasi dan pembentukan biofilm ini memicu peradangan lokal pada mukosa saluran kemih yang menimbulkan nyeri perut bagian bawah, disuria, dan urin kemerahan akibat kerusakan jaringan. Adapun respon inflamasi sistemiknya berupa komponen dinding sel seperti lipopolissakarida atau LPS merangsang pelepasan mediator inflamasi yang menyebabkan demam, menggigil, dan keringat malam. Kaitannya dengan kondisi pasien adalah infeksi Klebsiella pneumoniae sering berkaitan dengan kondisi penyakit kronis, sehingga dapat disertai gejala sistemik seperti kelelahan, penurunan berat badan, dan nafsu makan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya diagnosis kerja. Pada pasien laki-laki 40 tahun. Diagnosis kerja yang kami tetapkan adalah akut. Diagnosis ini didasarkan pada kombinasi antara gejala infeksi sistemik dan gejala saluran kemih yang muncul bersamaan. Dari sisi gejala sistemik, pasien mengalami demam yang disertai menggigil atau rigor, serta malaise atau rasa lemas yang cukup mengganggu aktivitas.
sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya respon inflamasi sistemik akibat proses infeksi. Selain itu, pasien juga mengeluhkan gejala saluran kemih berupa nyeri saat berkemih atau disuria, nyeri perut bagian bawah, serta urin berwarna kemerahan yang mengarah pada hematuria makroskopik. Kombinasi gejala sistemik eh, dan gejala urinea ini menunjukkan bahwa infeksi tidak hanya terbatas pada saluran kemih bawah, tetapi Sudah habis ya kemungkinan telah waktunya ya? melibatkan saluran kemih bagian atas, khususnya ginjal. Waktunya sudah habis ya. Baik, diagnosis Skip, skip, banding. skip, skip aja sampai ini dikit-dikit. Next, next, next. Next. Ya. Ya. Udah ya. Ini loh. Ya, waktu Baik, presentasinya sudah sekian habis ya. presentasi. Diambil alih lagi moderator ya. Baik, sekian presentasi dari kelas H. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dikarenakan kelas G dan kelas H telah menyelesaikan presentasinya, kini kita balik ke sesi diskusi. Sebelumnya saya izin bertanya dokter, untuk sesi diskusi kiranya akan dijawab oleh kelas yang melaksanakan presentasi atau bagaimana nih dokter? Seksi diskusi. Kayaknya saya ambil alih aja ya sesi diskusinya. Biar nggak kejauhan. Coba saya yang nanya. Kelas apa tadi yang pertama? Kelas G ya. Kelas G, kenapa tetap mau anemia aplastik? Silahkan, tuh murah. Baik, izin menjawab dokter, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas nih? Ya, mendengar. Baik dokter, jadi dari jurnal yang saya baca itu terkait tentang anemia aplastik itu memang prevalensinya itu terjadi pada usia orang-orang yang sudah agak tua, itu sekitar 50 hingga 60 tahun. Nah mungkin memang orang dalam kasus ini itu adalah seorang pria yang usianya 40 tahun. Tapi dari yang kami lihat itu adalah kemungkinan keberadaan lemasnya itu oleh yang namanya anemia begitu. Karena dari hasil diagnosis kami itu sendiri, kami menetapkan diagnosis penegaknya itu adalah paling umum itu adalah karena infeksi saluran kemih. Seperti yang dikatakan oleh temannya tadi, bahasa komunikasi sel seperti interleukin 1, 6, dan juga tumor nekrotik faktor yang pro-inflamatori itu yang menyebabkan tubuh menjadi mengalami demam dan berbagai bentuk inflamasi lainnya. Tapi kami mempertimbangkan keberadaan anemia. Kalau kami melihat dari bentuk anemia yang seperti anemia defisiensi besi, kami rasa beliau adalah seorang pria, jadi tidak mengalami proses menstruasi yang dimana pengurangan Stop, stop. darahnya itu. Ya, stop. Udah ya, segitu. Kalau kelas H tadi ada anemianya nggak? Ada diagnosis anemia tidak di kelas H? Ini biar kita tahu aja. Ada dokter. Anemia apa kalau menurut kalian? Tadi. Dokter, itu saya salah menulis, sebenarnya bukan anemia. Oh, terus? Apa? Nggak ada anemia atau gimana? Nggak apa-apa, beda pendapat. Dan, Tidak terdapat anemia kalau dari kami, dokter. Seperti ya. itu. Ya, jadi memang ini skenarionya tidak ada ya penunjang ya. Tidak ada penunjang, cuma ada lemas. Apakah lemas harus anemia? Tidak juga. Ya, kan tidak ada hasil lab. Ya, tidak ada hasil lab. Kalau maupun anemia, kalau menurut kelas H, kalau mau anemia, anemia apa yang paling mungkin? Kayaknya tadi ada, enggak ya?
Kalau menurut yang lain, anemia nggak? Coba kelas yang lain, kelas A, B, C, D, dan seterusnya. Ada yang punya pendapat? Apakah dia anemia atau tidak? Karena memang ini skenarionya nggak lengkap ya. Mau dibilang anemia nggak ada buktinya, cuma lemas doang. Emang lemas pasti anemia kan nggak ada. Ada yang punya pendapat seperti kelas H kalau dia belum tentu anemia? Boleh diangkat tangannya, raise hand, yang tidak anemia, seperti kelas H. Tidak. Kalau anemia, saya memang sih ya, kalau menurut buku, makanya pentingnya membaca buku dan menyambungkan sama kasus ya. Membaca buku memang usia 60 tahun, seringnya ini, tapi kan tidak bisa begitu ya mendiagnosis pasien ya. Jadi kalau mau anemia, yang paling mungkin dari tadi kalian sebut penyakitnya apa? Infeksi saluran kemih, dokter. Ya, berarti paling mungkin anemia kalau penyakit kronis paling mungkin. Atau anemia karena infeksi ya. Gak usah kejauhan jadi aplastik. Kasihan orang didiagnosis hanya karena umurnya. Ya, ya Izin kita harus tahu dulu. bertanya, dokter. Kalau Ya. misalkan anemia karena infeksi itu emang demamnya nanti di akhir ya, dokter? Soalnya di sini lemasnya itu terlebih dahulu gitu, jadi kami Nah, rasa ini tidak ada, kronik gitu. tidak bisa seperti itu juga ya diagnosis pasien itu tidak bisa, oh ini pertama, ini terakhir, nggak bisa begitu juga ya. Dan ini juga sebenarnya eh, skenario-nya kurang jelas ya. Jadi saya juga nggak tahu ini sebenarnya dia mau nunjukin ini di akhir atau memang cuma tambahannya di akhir gitu. Oh ada demam juga karena ditanya, misalnya pasiennya ada demam, oh ada, baru nanya gitu kan, bisa aja. Ya, jadi jangan terlalu gitu. Dan nggak ada sebenarnya keharusan harus di akhir atau harus di awal ya. Ya, dia emang demamnya karena apa? Karena infeksi. Ya, demamnya karena infeksi, terus infeksinya lama, bisa aja HB-nya turun. Anemia lah, itu ya. Sebenarnya kalau usah kejauhan jadi aplastik. Karena aplastik itu kan pansitopenia kan. Udah ngomong juga kan. Di mana ada tanda dia pansitopenia? Tidak. Cuma karena lemas, nggak bisa ya. Kalau mau bilang anemia tapi masih belum diketahui, masih masuk akal. Bisa, paling mungkin anemianya penyakit kronis karena dia kan ceritain penyakitnya berat. Ya, udah nggak mau makan, diare, sakit kencing, berat kan itu ya. Jadinya mungkin dari ke sana. Tapi ini karena kalau ke anemia aplastik kejauhan dan itu harus pansitopenia. Terus RPI itu tadi tuh kan nggak ada ya. Indeks retikulosis. Jangan kira-kira kurang dari 2,5, jangan seperti itu. Walaupun teorinya seperti itu jangan disambung-sambungin. Kan nggak ada datanya ya. Ya, jangan. Kalau masih mau bilang anemia karena lemas masih saya maafin. Tapi anemia yang paling mungkin karena apa itu kejauhan kalau itu. Kan kalau itu kalau pansitopen coba anemia aplastik etiologinya apa? Masih idiopatik kan. Idiopatik masih nggak tahu bisa dia kena radiasi, bisa kena apa. Jadi terlalu jauh itu kayak kalau mau diagnosis kecuali kalau semua sudah jelas ada hasil lab ada apa boleh lah anemia aplastik kan nggak ada ya. Menurut saya sih jangan ya, kasihan pasien. Nanti diagnosisnya keberatan ya padahal tidak ya. Ya, jadi kalau pendapat saya ya, kalau tadi dari grup eh, sebenarnya grup H itu udah bagus ya. Grup H udah bagus tapi waktunya kurang. Semuanya sebenarnya udah bagus, cuma kalian harusnya latihan dulu 20 menit itu sebanyak apa yang bisa kalian baca, jangan semuanya ya. Yang namanya PowerPoint atau slide itu yang penting aja. Jangan semua ditemplokin situ yang nggak cukup waktunya. Ya, nggak akan cukup. Ya, kalau sesuai pertanyaan tadi memang anatomi, fisiologi, kalau misalnya kebanyakan slide-nya kasih aja gambarnya. Misalnya kalian mau contekan, kan ini mumpung online nih, contekannya di sebelahnya aja lah, jangan di situ yang mampang, jadinya jangan panjang-panjang, poin-poinnya aja. 20 menit itu sebanyak apa gitu ya, buat belajar presentasi ya. Ya, terus dari tadi sebenarnya yang paling mungkin berarti seperti apa patofisiologinya? Pertamanya dia kenapa? Coba kalau dari kelas H, tadi udah menurut saya udah mendekati dengan kelas H. Jadi pertamanya dia kenapa? Bisa diulangi lagi? Yang kelas H. Lemas ya dokter ya? Ya sebelum Pusing-pusing. kan dia Lemas. infeksi ya, infeksi. Iya.
sakit kencing, pielonefritis kata kalian ya. Mm-mm. Karena hematuri ya. Kalau hematuri kan biasanya emang pielonefritis hematuri ya. Hematuri terus tambah mencret ya. Tambah diare ya. Diarenya tadi kayaknya kurang dijelasin ya. Diare itu kategori diare itu berapa kali BAB gitu ya. Apakah cuma sekali mencret tuh langsung masuk diare? Terus kan dia kayaknya mau menunjukkan kalau orangnya dehidrasi juga ya. Tadi kalian sudah masukin si dehidrasi ya. Terus untuk apa? Jadi kemungkinan ya orang ini, walaupun saya juga nggak tahu ya ini, kalau baca sekilas kemungkinan orangnya mungkin ISK, bisa ISK atas, ISK bawah. Harusnya kalian pisahkan seperti itu ya, infeksi saluran kemih atas, bawah. Terus kan ada berdasarkan gejala asimptomatik atau yang bergejala gitu ya. Terus baru, nah penyebabnya ISK itu apa? Penyebabnya ya memang sih TBC bisa ya, tapi TBC buktinya apa? Ada TBC nggak ada juga ya. Jadi lebih baik penyebab penyakit itu 4 yang utama. Bakteri, virus, jamur, parasit. Itu aja dulu. Bakterinya apa aja, virusnya kira-kira apa aja, jamurnya apa, kayak gitu kalau caranya etiologi itu. Jangan tiba-tiba sebut satu. Sebenarnya tadi udah lumayan sih ada Klebsiella, ada E. coli gitu. Tapi itu bakteri semua ya. Emangnya bisa nggak kalau selain bakteri? Gitu ya. Terus diarenya. Nah mungkin karena dia infeksi berat lama tambah diare, berat badan turun, nafsu makan nggak ada, lemes. Ya kan? Makan aja males, berat badan turun, ya, ya pasti dia lemes. Lama-lama bisa anemia. Jadi paling mungkin sebenarnya anemia penyakit kronis ya. Anemia karena kelamaan ini berapa lama tadi 2 bulan ya kalau nggak salah. Sebenarnya ini juga nggak tahu ya lemesnya anemia apa bukan ya. Sekali lagi anemia hanya bisa dari lab ya. Karena kalau lemes aja kan kita kurang tidur, kurang makan juga lemes ya. Gitu ya. Jadi jangan semua diiniin. Terus anatominya sih kepanjangan tadi ya. Tadi udah benar untuk kalau mau ginjal ceritakan selalu apa cara perjalanan urinnya ya. Urinnya. Terus ya apa? Tapi yang pencernaan nggak ada ya karena diarenya kelupaan. Terus hematopoiesis sekilas sebenarnya ini juga anemia atau enggaknya nggak tahu ya. Jadi kalau mau masukin hematopoiesis mungkin cuma sekilas ya. Jadi kayak gimana pembentukan eritrosit, mungkin dia anemia gitu-gitu dikit aja lah. Karena nggak tahu juga ini beneran anemia atau enggak ya. Terus yang AIDS itu ya, tadi sebut AIDS ya. Saya ngerti mungkin karena ada berat badan turun, ada nafsu makan, tapi sebenarnya kejauhan juga, kejauhan juga ya. Jadi kalau mau tuh pertamanya paling mungkin kan gejalanya nunjukin dia sakit kencing ya. Disuri, hematuri, ke PNA. PNA atau ISK atas, ISK bawah ada namanya. Nah itu ada lagi ISK atas, ISK bawah itu etiologinya apa? Bakteri, virus, jamur, sebutin bakterinya apa, virusnya apa, jamurnya apa. Terus misalnya ISK bawah kan sistitis. Kenapa bukan sistitis? Kenapa kalian pilih pielonefritis gitu kan? Karena ini gitu sebenarnya ya. Terus mungkin dia merambat ke makanya karena dia infeksi kan, infeksi bikin demam, terus males makan, bikin lemes. Infeksi aja bisa bikin lemes loh. Infeksi lemes kalau apalagi kalau infeksinya sampai berdarah-darah, sampai hematuri ya lemes dia. Apakah hematuri dari PNA pasti bikin anemia? Gitu juga nggak tahu. Anemia ringan, berat, sedang nggak tahu ya. Bisa aja dia anemia tapi cuma 10 gitu HB-nya. Ya, atau justru karena kelamaan ternyata HB-nya sampai 7 gitu kan nggak tahu ini nggak ada informasi ya. Jadi mungkin dari situ ya dari ginjal sama mencret, lemas, berat badan turun terus naik mungkin di anemia nggak tahu tapi tidak ada hasil labnya jadinya dia lemes semuanya itu menyebabkan gitu. Itu ya paling kalau patofisiologi yang paling mungkin ya yang paling mungkin ke situ. Jadi jangan terlalu jauh-jauh kejauhan jadi orang dibilang AIDS, dibilang TB gitu ya. Tapi untuk apa namanya? Apalagi terus dibilang anemia aplastik nggak usah yang simpel-simpel aja dulu. Kalau semuanya itu terbukti bukan, baru mungkin yang lain gitu ya. Yang ringan-ringan dulu. Karena yang ringan aja belum ketebak ya. Tiba-tiba berat ini ya. Jadi agak over diagnosis gitu ya. Kelebihan. Kasihan pasiennya. Ya. Terus ya intinya kayak gitu ya. Tadi yang kalau presentasi itu kalau sudah diberi waktu 20 menit, aturlah slide-nya. Kalau mau panjang, yang mana yang dibaca, yang mana yang enggak. Misalnya di sampingnya ada yang contekannya yang ini yang ditunjukin, tapi tetap 20 menit. Tetap 20 menit. Jangan dibaca semua. Terus belajar bahasa, mungkin bahasa kedokteran baru-baru ya belajar cara bacanya biar enggak
apa nggak susah gitu ya. Cara bacanya makin sering baca makin tahu itu ngomong apa sebenarnya buku itu ya. Jadi jangan cuma dikopas terus dibaca terus nggak tahu apa maksudnya gitu ya. Itu ya kan kayak kelihatan banget bacanya gitu kayaknya nggak tahu maksudnya gitu ya. Seperti itu ya. Kalau dari saya paling arah pikirnya ke sana ya. Jadi pertamanya infeksinya ISK kayak. ISK ada atas, ada bawah. Makanya kita perlu anatomi. Yang mana anatomi traktus urinatorius dibagi atas bawah tuh yang mana? Gitu ya. Jangan cuma ginjal punya di sini, di sini, sini. Terus apa? Gitu. Mana atas, mana bawah gitu ya. Dia kan jadinya di bagian bawah tuh katanya. Tapi dia hematuri. Terus jadinya PN. Nyerinya bukan di pinggang ya, Tri? Nyerinya di mana? Di bagian bawah apa di pinggang, Tri? Kayaknya skenario-nya agak membingungkan ya, Mas. Nyerinya di bagian bawah lagi nyerinya. Biasanya kalau nyeri pinggang ya PNA itu. Nyeri, nyerinya di bagian bawah. Masih mungkin sistitis tuh. Masih mungkin. Apa sistitis gak mungkin berdarah? Gak tahu juga. Atau pasti PNA. Biasanya kan ada nyeri ketok. Itu panjang nih ceritanya PNA. Sakit ginjal ya. Jadi gitu pola pikirnya Oke, ya. Jangan lihat dari satu-satu, jangan terpisah-terpisah, harus holistik, harus sekaligus, jangan pisah-pisah. Oh, lemasnya ini, lemasnya aja berarti ini susah. Nanti banyak banget diagnosisnya ya. Ini kalau lihat ini juga kan mengeluhkan pusing apabila sebenarnya ini dia skenarionya saya nggak tahu nih urutannya kemana ini. Tapi kalau mau bilang tuh harusnya jangan lemas keluhan utamanya. Misalnya keluhan utamanya nyeri perut gitu kan. Kalau dia tujuannya mau bikin lemasnya karena anemia, seharusnya biasanya nulisnya pucat, lemas gitu ya. Pucat. Kalau lemas aja terlalu banyak ya. Lemas kurang elektrolit juga lemas ya. Terlalu banyak. Gitu, gitu ya. Jadi kalau bacaannya seperti ini mau nggak mau saya simpulkannya mungkin dia sakit. ISK ya, atas atau bawah nggak tahu ini karena agak lucu ya. Tusuknya di bawah tapi merah. Apakah ISK-nya hematuri atau jangan-jangan dia kanker nggak nih? Kenapa dia berat badan dia turun drastis? Ini saya juga nggak tahu nih dia kanker apa enggak. Kenapa dia jangan-jangan kanker buli-buli lagi ini. Saya sempat mikir dia kanker buli-buli karena BAB merah tapi di bawah. Jangan kanker vesika urinaria. Nggak tahu juga gitu ya. Jadi tapi pasti penyakitnya di situ. Seperti itu ya. Kebayangnya cara pikirnya seperti itu. Jadi jangan disambung-sambung. Kejauhan. Bukan nggak boleh, tapi jadinya salah. Jadi kayak benar-benar tapi tidak berhubungan gitu ya. Logikanya miring gitu. Benar sih nggak salah teorinya, cuma bukan itu gitu. Nggak salah, anemia aplastik adalah ini, popel nggak salah, tapi sebenarnya bukan, nggak ada di sini gitu. Ya, mungkin bukan di kasus ini seperti itu ya. Kasus ini sama, kalau anemia aplastik pasti keluhannya pucat, lemas, eh, dan hampir tidak mungkin disebabkan pertamanya karena PNA ya, kecuali dia dibilang dia punya kanker terus metastase mungkin. Metastase ke sumsum tulang belakang mungkin, dari pansitopeni jadi anemia aplastik mungkin. Ya gitu ya. Jadi arah pikirnya jangan kejauhan, hati-hati mendiagnosis pasien ya. Nanti kedikitan salah, kebanyakan salah ya. Jadi harus kira-kira kalau kurang ini berarti sarankan pemeriksaan ini, oh ketemu ini, oh berarti diagnosisnya tambah ini kan. Ya. Terus kultur tadi udah bener ya, kultur urin karena ISK bisa ditegakkan selain dari urinnya tadi udah disebut juga sama kulturnya juga. Kulturnya ketemu bakteri apa, misalnya ketemu E. coli atau ketemu Klebsiella itu bisa. Berarti mungkin meyakinkan kalau memang ISK-nya karena bakteri ya, itu ya. Terus diarenya juga nggak ada yang ngecek, cek feses, cek cek feses bisa itu kan diare itu bener nggak dia diare di fesesnya ada bakteri apa enggak gitu ya, atau dia cuma karena kurang makan atau dehidrasi apa gimana gitu ya, apakah ada masalah di ususnya ya. Kurang lebih seperti itu cara pikirnya ya, cara berpikirnya. Kalau mau dibilang teorinya salah sih enggak, cuma nyambungin dari teori ke penyakit itu tidak boleh langsung gitu, langsung ngejudge gitu, serem. Jadi dia jadinya terlalu over gitu ya, terlalu berlebihan gitu ya. Paling gitu. Ini masih ada waktu untuk diskusinya. Kalau masih ada waktu, coba kalian yang nanya sekarang. Ke yang menjawab, yang bertanya, siapapun yang menjawab yang presentasi.
berapa menit lagi waktunya? 20 menit lagi ya kayaknya. 16.30 kan kita beres. 20. 19 menitan lagi. Ya, silakan. Izin menginformasikan dokter, untuk waktu lecture-nya sendiri sudah habis dokter pada 16.10 menit, tetapi untuk waktu diskusinya Nika masih lagi 30 menit dokter. Apakah Ya, kiranya akan dilanjutkan atau langsung ke review dari langsung dokter-dokter dong. pendamping dokter? Saya kan sudah review, nanti kalian nanya dulu nanti baru ke Dokter Indah ya. Dokter Indah izin. Siap, Baik dokter. dokter. Izin menanyakan kembali dokter, untuk sesi ini nantinya apakah pertanyaan yang ada itu akan dibagi dua antara kelas G dan H, atau nantinya untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh kelas-kelas lainnya yang belum melaksanakan presentasi ya dokter? Oh, kan yang nanya yang mendengarkan ya. Kalian yang presentasi yang ditanya ya. Terus nanti yang nanya lebih baik ngarahin. Saya mau bertanya untuk kelas G atau saya mau bertanya untuk kelas H gitu ya. Jadi saya kasih karena waktunya sebentar, 2 aja pertanyaannya. Baik, dengan demikian untuk sesi diskusi kita buka untuk sesi pertanyaan. Apabila dari rekan-rekan sekalian ada yang hendak bertanya, disilakan untuk raise hand. Akan diambil 2 tercepat. Baik, dengan NIM 001 atas nama Alzo Solakomihia, disilakan untuk bertanya. Saya ulangi, dengan NIM 001 atas nama Alzo Solakomihia, disilakan untuk bertanya. Halo, baik. Baik, perkenalkan saya Aulus Wakamihian dengan digit NIM terakhir 001 dari kelas C. Nah, di sini saya mau bertanya dari 2 kelas yang telah mempresentasikan dari materi mereka tadi tentang eh, yang berkaitan dengan lemas itu, dan di sini saya mau bertanya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana tubuh mengintegrasikan fungsi sistem kardiovaskular tadi yang telah dibahas oleh kelas G sendiri, respirasi, hematologi, dan metabolisme sel untuk mempertahankan produksi energi selama aktivitas fisik, serta pada titik mana gangguan pada salah satu sistem, misalnya pada kondisi seperti anemia tadi, atau miastenia gravis atau chronic ventricle syndrome dapat menyebabkan munculnya kelemahan saat aktivitas meskipun sistem lainnya itu masih berfungsi relatif normal. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Alzo. Untuk kedua kelas, apakah sudah mendengarkan dengan jelas pertanyaan dari Alzo atau apakah ingin untuk dikirimkan? Izin menjawab Pak Ina. Baik. Untuk kepada kedua kelas, dipersilakan untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Kini kita buka untuk penanya berikutnya. Jika ada, baik, kepada Saudara Alzo Solakomihia, jika memungkinkan, tolong untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom, ya. Saya lanjutkan kembali. Kepada satu orang rekan yang hendak bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sekiranya ada yang hendak memberikan pertanyaan,
Baik, kepada kedua kelas dipersilakan untuk mendiskusikan pertanyaan dari Alzel sambil kita menunggu jika apabila terdapat rekan lainnya yang hendak mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik, silakan atas NIM 010 atas nama Albert Yohanes Lee. Izin sebelumnya, Raina, apakah sekiranya pertanyaan dari audiens boleh juga dijawab dari audiens juga selain dari kelas gitu? Jadi di sini sifatnya kita berdiskusi seperti itu, Raina. Baik, terima kasih banyak atas pendapatnya, Albert. Kepada Dr. Rosmiawati dan Dr. Novita, apakah diperbolehkan ya, dokter? Saya mau yang jawabnya, yang presentasi dulu ya, diskusinya nanti habis jawab ya. Saya lebih mau kalian mendiskusikan ini diagnosisnya apa daripada jauh amat jadi apa miastenia grafis. Jauhan. Jika seperti itu, untuk pertanyaan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh kelas-kelas yang melaksanakan presentasi. Jika kedua pertanyaan telah dijawab, maka akan dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan kelas-kelas yang lainnya. Baik, dengan 3 digit NIM terakhir 051 atas nama Anak Agung Murah Bagus Praktisa Sedana, dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anak Agung Bagus Praktisa Sedana dengan 3 digit NIM terakhir 051 dari kelas G. Izin menjawab pertanyaan dari Alzo ya. Jadi Alzo menanyakan tentang bagaimana sih mekanisme adaptif yang dimiliki tubuh untuk melindungi diri ketika misalkan terjadi seperti kondisi anemia, miastenia gravis, atau kronik fatigue. Nah, perlu diingat terlebih dahulu bahwa ketiga kondisi ini merupakan tiga kondisi yang berbeda ya. Kalau miastenia gravis itu adalah penyakit autoimun di mana tubuh kita menyerang neuromuscular junction itu yang membuat kita menjadi lemah. Dan saya rasa itu untuk mekanisme pertahanan tubuh itu pada bagian yang berbeda ya bloknya. Kemudian chronic fatigue syndrome juga hal yang sama dan mungkin kita akan membahas anemia sesuai dengan apa yang kita bahas pada topik kali ini. Nah, ketika tubuh yang mengalami yang namanya anemia, maka sistem kardiovaskular itu memiliki suatu kemampuan di mana kita pertama adalah kita membicarakan tentang yang namanya extramedullary hematopoiesis gitu. Jadi extramedullary hematopoiesis adalah ketika kondisi di mana sel darah merah itu atau mungkin berbagai macam jenis sel diproduksi bukan pada sumsum tulang, tapi yang namanya pada organ-organ yang lain. Misalkan terjadinya pada hepar. Jadi hepar itu bisa mengalami proses pembesaran akibat dia dibutuhkan oleh tubuh dalam mekanisme adaptif untuk menjadi tempat pembentukan dari sel darah itu sendiri. Jadi kita akan mengenal istilah seperti hepatomegali begitu. Selain itu juga tubuh itu dia merilis banyak sekali eritropoietin gitu ya. Eritropoietin ini menyebabkan overstimulasi atau rangsangan yang terlalu berlebihan yang menyebabkan adanya jaringan yang mengalami hiperplasia. Hiperplasia itu adalah kondisi pembesaran akibat stres. Nah, ini tuh menyebabkan misalkan pada bagian tulang kranial kita, tulang tengkorak yang seharusnya tidak menghasilkan sel darah itu jadi bisa menghasilkan sel darah karena overstimulasi ini. Inilah yang bisa dilihat kadang dengan nama Cowley phase atau Creutzfeldt yang dimana sel darah itu diproduksi pada bagian yang bukan seharusnya dan terlihat seperti bagian-bagian itu. Nah, kalau yang bagian polyphase atau Creutzfeldt itu biasanya itu gejala yang umum pada orang-orang dengan thalassemia begitu. Mungkin itu ya terkait jawabanku tentang bagaimana mekanisme tubuh dalam adaptifnya gitu. Jadi dia akan melakukan yang namanya hiperplasia. Kebetulan hiperplasia ini sendiri bisa digantikan oleh hipertrofi. Jadi kalau hiperplasia kan pembanyakan jaringan gitu. Karena dia stres, tapi masih terregulasi, jadi dia bukan kanker. Kalau dia hipertrofi itu adalah pada bagian sel yang tidak bisa membelah atau amitotik. Kalau amitotik kan seperti sel otot, gitu. Sel saraf itu kan amitotik, ya, jadi dia akan mengalami pembesaran seperti itu. Mungkin sekian jawaban dari aku ya terkait yang setopik dengan kita terkait anemia dan bagaimana cara tubuh untuk meregulasi hal tersebut. Terima kasih. Baik, kemudian selanjutnya dari kelas H, apakah sudah menyediakan jawabannya? Baik, sambil menunggu. Baik, atas dengan NIM 077 atas nama Igusti Ngurah Agong Dipta Narayana, dipersilakan.
Oke, baik. Selamat sore semuanya, teman-teman. Di sini mungkin aku izin untuk menjawab dari pertanyaan dari ASO. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gustin Ragung Dita Narayana. Saya dari kelas H dengan NIM terakhir 077. Di sini saya mungkin izin menambahkan sedikit saja dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pratisa ya. Jadi setahu saya itu pada saat kita melakukan aktivitas fisik itu kan tubuh nantinya memerlukan energi dalam bentuk ATP gitu agar nantinya otot bisa berkontraksi. Nah, untuk menghasilkan energi itu ada beberapa sistem yang bekerja sama yaitu melalui sistem respirasi, ada sistem kardiovaskular, hematologis dan juga metabolisme sel. Nah, pada sistem respirasi ini itu kan dia berfungsi mengambil energi melalui paru-paru, kemudian nantinya oksigen itu akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah kan. Kemudian pada sistem kardiovaskular itu kan dia memompa darah. Kemudian misalkan salah satu sistem ini terganggu ya maka produksi energinya juga akan terganggu sehingga nantinya akan muncul kelemahan pada saat kita melakukan aktivitas. Yaitu contohnya misalkan kita tidak bisa atau merasa lemah saat kita melakukan kegiatan gitu ya. Kemudian kalau misalkan contohnya pada anemia, itu kan jumlah anemia itu kan bisa dikatakan di mana tubuh itu kekurangan hemoglobin atau bisa dikatakan dalam bahasa awam itu kekurangan darah sehingga kemampuan darah itu membawa oksigen itu menurun dan juga nantinya itu akan berefek juga pada otot di mana nantinya otot itu akan kekurangan energi. Nah, misalnya pada myasthenia gravis ini itu kan masalahnya ada pada sambungan saraf dan otot sehingga otot itu tidak bisa berkontraksi dengan baik walaupun oksigen masih bisa dikatakan cukup lah begitu. Sedangkan pada chronic fatigue syndrome ini kan diduga terjadi gangguan pada proses produksi energi di dalam sel sehingga tubuh itu dia akan mudah merasa lelah. Jadi walaupun sistem lain masih normal gitu ya, gangguan pada salah satu bagian dalam proses penyediaan dan juga penggunaan energi itu tetap bisa menyebabkan kelemahan pada saat kita melakukan aktivitas, terutama aktivitas berat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya dari kelas G dan juga kelas H. Untuk rekan Auzu Komihia, apakah kedua jawaban tersebut bisa dimengerti atau ada yang hendak ditanyakan kembali? Sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian, apakah dari rekan-rekan ada yang hendak bertanya kembali? Kami masih memiliki kesempatan bagi satu orang yang hendak bertanya kembali. Ataukah mungkin kiranya dari rekan-rekan kelas lain ada yang hendak menambahkan jawaban yang sudah disampaikan oleh kelas G dan kelas H? Baik, dengan 3 digit NIM terakhir 010 atas nama Albert Yohanes Lee, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya di sini aku akan mereview singkat ya terkait pertanyaan dari Azo, bagaimana tubuh mengintegrasikan fungsi sistem kardio, respi, hematologi, dan juga metabolisme sel untuk mempertahankan produksi energi selama aktivitas fisik. Nah, jadi di sini aku bahas yang tentang energi dulu ya. Ya, jadi kan kalau pada infeksi kronis, yaitu sistem imun kita sangatlah sangatlah aktif seperti itu eh, dalam melawan penyakit seperti itu, maka tubuh akan beradaptasi dia. Jadi dari sinyal, jadi kan persinyalan sistem imun itu ada juga yang namanya sitokin kayak gitu. Nah, jadi sitokin dan interleukin ini nantinya akan dia itu berpengaruh juga kepada aktivitas hormonal dalam tubuh. Salah satunya kan kalau kita berbicara tentang lapar nih pada manusia, itu kan ada hormon grelin kayak gitu. Nah, jadi hormon grelin inilah yang dihambat oleh adanya zat proinflamasi dan itu meningkatkan produksi hormon leptin, di mana produksi hormon leptin menyebabkan tubuh itu cenderung tidak lapar seperti itu. Kenapa harus tubuh didesain tidak lapar? Karena ketika kita sakit, maka kita perlu mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh tubuh kita untuk melawan penyakit seperti itu. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa proses pencernaan kita itu memerlukan eh, energi yang besar juga dalam mencerna seperti itu. Jadi kan kalian kalau dari Also mungkin dapat lihat kan memang kita menggunakan energi dari protein dalam otot. Jadi protein di otot itu dibongkar untuk menghasilkan energi seperti
Tuh. Dan itu energi digunakan ya kembali untuk melawan penyakit seperti itu. Mungkin sekian yang bisa aku tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas tambahannya, Albert. Sekali lagi saya ingatkan, apakah ada rekan-rekan yang hendak bertanya? Baik, jika tidak ada yang hendak bertanya, maka sesi diskusi akan saya tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Baik, teman-teman sekalian, untuk sesi diskusi kita pada hari ini resmi ditutup. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan review dari dokter pendamping, yakni Dr. Novitasari. Dan untuk waktu dan tempatnya dipersilakan ya, dokter. Oke, terima kasih Dede. Jadi saya tidak banyak mungkin mereview karena tadi Dokter Dwi sudah banyak memberikan review ya di Dede. Cuman tadi yang saya lihat di sini dari presentasinya sudah cukup bagus untuk kedua grup. Kemudian untuk PPT-nya juga semua grup sudah saya sempat cek juga lumayan bagus ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini mungkin untuk kelas H itu tadi di bagian SOAP, di bagian objektifnya itu saya lihat di bagian objektifnya ada BAK, jadi jumlah-jumlah atau gejala subjektifnya yang dimasukkan di situ. Nah, kalau setahu saya di objektif itu adalah hasil dari pemeriksaan fisik pasiennya gitu. Jadi dari kondisi keadaan umum pasiennya, sakit sedang, sakit berat, nah seperti itu. Kemudian dari mungkin di sini kalau dari kasus memang tidak banyak yang bisa kita bilang ya dia untuk pemeriksaan fisik, tapi saya ingin adik-adik paham kalau misalkan di SOAP S-nya itu subjektif, jadi segala hal yang dikeluhkan oleh pasien nanti kalian ditulis di situ, sedangkan kalau di objektifnya itu adalah pemeriksaan fisik daripada yang kalian dapatkan nanti memeriksa pasien gitu. Jadi dari toraksnya kalian ketemu suara jantung parunya bagaimana, kemudian dari segi abdomennya kalian periksanya apakah ada peningkatan bising usus, nyeri tekan. Nah, contohnya di kasus ini kan kita ada curiganya lebih mengarah ke pielonefritis gitu. Nah, seperti yang dokter Dwi tadi sampaikan kalau pielonefritis itu kan ada nyeri ketok CVA-nya gitu. Nah, atau nyeri flanknya. Sedangkan di kasus ini memang nggak disebutkan ya adik-adik gitu. Jadi nanti ke depannya kalau seandainya ada menulis objektif, di objektifnya itu harus ada runtutan pemeriksaan fisiknya gitu ya. Mungkin udah dapat CSL pemeriksaan fisik belum ya? Mungkin nanti ke depannya dapat ya. Oke, kalau dari saya seperti itu. Kemudian untuk keluhan utamanya di sini memang pasiennya datang dengan lemas yang sudah 1 bulan lebih ya, Dede. Jadi generalized weakness gitu. Cuma setelah kita bertanya lagi di kasusnya dikatakan dia ada infeksi lagi. Nah, mungkin di sini Dede sudah bagus untuk mencari tahu etiologinya apakah lemasnya itu penyebab lemasnya sudah hampir ketemu gitu. Tapi memang kalau untuk menegakkan diagnosis, kalau dari kasus itu mungkin kita agak masih bingung. Jadi perlu kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti yang sudah tadi adik-adik sebutkan. Gitu. Kalau dari saya alur pikirnya itu sudah lumayan dapat sih adik-adik ya. Cuma memang kasusnya di sini tidak banyak disebutkan dan emang sedikit membuat kebingungan gitu. Kurang lebih kalau dari saya seperti itu. Mungkin Dokter Dwi. Ya, terima kasih, Dokter Indah. Tadi saya kelupaan satu, sempat lihat ada yang slide-nya masih masukin primary survey dan secondary survey. Diingatkan sekali lagi itu kasus emergensi ya. Kalau tidak emergensi ngapain pakai primary dan secondary survey? Ya, jangan. Itu kalau kasus trauma. Jangan mentang-mentang ada dimasukin semua ya. ABCD itu beda kepentingan ya. Oke, jangan dicampur-campur nanti kalian bingung sendiri. Oke, kalau dari saya yang sudah ya semoga mengerti pola pikirnya seperti itu. Ya, pola pikirnya jangan cuma lihat satu, semua harus holistik, harus semuanya dilihat. Jangan cuma satu kata, jangan perkata, nggak bisa. Yang obatin nggak bisa berkata atau per umur per apa nggak bisa. Ya, harus semua ya. Itu aja pesan dari saya. Saya kembalikan karena
Baik, terima kasih banyak dokter atas pesanan masukannya. Dengan begitu saya izin untuk mengakhiri panel kita pada hari ini. Demikianlah agenda panel